tentu pasti ada bedanya ya. Karena kan memang beda pimpinan, beda kebijakan pasti seperti Beda itu. gaya. Beda gaya, stylenya beda, mengiringi para OPD-nya pasti juga beda. Tetapi saya lihat bahwa saat ini jalanan provinsi dan jalan kementerian bisa diperbaiki oleh pemerintah kota. Kadang kebijakan-kebijakan ini coret lagi. Bukan Pak Wali Kota, saya tidak menyalahkan Wali Kota dan Ketua Tim THPD, cuma yang bawah ini. Gitu. Makanya mudah-mudahan mereka selektif betul gitu ya untuk melihat mana kepentingan masyarakat. Kebutuhan Gitu. urgent ya. Karena mereka ini membawa melekat pemerintah daerah Kota Cilegon ya itu. Jadi terus juga terkaitan kepemerintahan di eksekutif juga ya. Dulu saya pernah juga 10 tahun di pemerintah daerah gitu. Bagaimana sedikitnya ilmu administrasi kepemerintahan sedikitnya nyantol. Semula kan karena memang kerusakannya lumayan ya, saya kira itu sempat mau diambil alih oleh di provinsi. Tapi kita mendorong pemerintah Kota Cilegon supaya janganlah ya. Kita juga saya kira kita juga mampu lah, walaupun memang anggarannya cukup fantastis untuk perbaikan itu. Ya. Nah, kita minta pemerintah Kota Cilegon pada saat itu untuk bagaimana caranya supaya tetap dikelola oleh aset daerah Kota Cilegon begitu, jangan sampai diserahkan begitu. Ya alhamdulillah dengan sinergi kita, eksekutif dan legislatif, saat ini sudah ada bantuan dari APBN pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Yayasan Tika di podcast Banten High. Kita sedang berada di ruang Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Sudah bersama saya salah satu anggota DPRD Cilegon yang masih muda dari fraksi PAN, Anugrah Hairullah. Saya panggilnya Om. Sehat Om Irul? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini salah satu milenial. Sekarang lagi heboh soal milenial ya. Yeah. Bisa maju capres. Iya benar. Asal udah pengalaman kepala daerah. Dan Om Irul ini salah satu legislatif di Cilegon yang muda ya. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa beliau sebelumnya honorer di salah satu dinas di Pemkot Cilegon, betul kan? Betul. Kapok maksudnya apa nggak kuat jadi honorer? Nggak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oh, Kan gitu. Itu mah ngurusin internal ya. Administrasi kepemerintahan. Nah, berapa lama tuh? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tinggalin begitu aja. Iya. Wah kan kalau sekarang terusin mungkin udah masuk CPNS kali ya, enggak? Belum tentu juga. Karena memang nggak ada keinginan juga sih. Iya. Nah, kemudian berangkat ke menjadi caleg waktu itu mungkin ya. Caleg lalu terpilih. Waktu maju ya wis gua maju gitu. Yakin menang nggak sih dari itu sampai harus ninggalin 10 tahun itu? Sebelum keluar dari ASN pelaksana, saya sudah mapping dulu. Mapping dulu kurang lebih setahun lah ya. Lebih setahun kita mapping dulu lapangan. Setahun sebelum pemilu? Sebelum keluar. Oh. Sebelum keluar. Mapping dulu. Nah, begitu mapping, ngobrol dengan keluarga, setelah dapat ACC dari keluarga, dari orang tua, dari istri, baru kita bentuk tim kecil. Tim kecil alhamdulillah solid, ya sudah. Bismillah, saya resign. Gitu. Waktu resign itu nyampein ke pimpinan alasannya apa? Mau nyalek? Mau nyalek. Sampai pimpinan pada saat itu Pak PLT Wali Kota kalau nggak salah menyampaikan langsung, ini benar nih, benar ya, ikhlas ya katanya, mau saya tanda tangan nih gitu. Waktu itu Pak Edi. Dan kepala dinasnya Pak Maman sekarang jadi sekda. Iya, betul. Sekarang berhadapan. Dari mantan pimpinan menjadi mitra. Gimana tuh situasinya ketika pertama kali gue berhadapan dengan rasa kiku ada nggak sih? Nggak ada canggung akhirnya kan kita sudah lama berhubungan baik, silaturahmi baik, jadinya sudah
ya terbiasa lah gitu. Terus apa istilahnya ya? Eh, tahu dong kondisi internal kan, karena misalnya dulu Iya, DPKD ya, iya. DPKD. Tahu dong kondisi internal dan bagaimana menyampaikan aspirasi itu terkait dengan dinas bersangkutan. Oh iya, ada salah satunya dinas gitu ya. Makanya begitu pada saat rapat berhadapan gitu dengan kita, ya saya cukup ya bicara, jangan banyak ditutup-tutupi. Saya bilang. Saudara tahu, saya pernah juga ada di bersama-sama saudara di pemerintah Kota Cilegon. Jangan ada yang tutupin, saya bilang gitu. Karena sedikitnya saya juga paham dan tahu, saya bilang gitu. Nah, tapi apa namanya, komunikasi lalu hubungan setelah Om Irul jadi dewan dengan teman-teman mantan honor atau dengan pimpinan sekarang gimana? Baik, 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 sangat baik. Hanya mungkin panggilannya beda kali ya. Iya. Dulu sekarang Pak Dewan mungkin gitu ya. Nah, Om Irul kan muncul atau duduk di legislatif di saat transisi kepemimpinan ya, sampai kemudian sekarang Pak Heldi dan Pak Sanuji. Tentu dulu pimpinan yang lama Om Irul sebagai pegawai kan gitu ya. Sekarang jadi dewan. Nah, bagaimana kemudian perjalanan itu Om Irul melihatnya? Apakah ada perbedaan termasuk dengan perjalanan Om Irul di dewan yang udah berapa ganti komisi mungkin ya? Iya. Komisi tetap masih jadi wakil ketua komisi. Dari pertama di wakil ketua komisi 4? Iya, nggak berubah. Nggak berubah. Berarti infrastruktur ya? Infrastruktur. Nah, catatan Om Irul, apa tuh infrastruktur di era sekarang? Ya, tentu pasti ada bedanya ya. Karena kan memang beda pimpinan, beda kebijakan pasti seperti Beda gaya. Beda gaya, stylenya beda, mengiringi para OPD-nya pasti juga beda. Tetapi saya lihat bahwa saat ini pemerintah Kota Cilegon terus berupaya memang, terus berupaya perbaikan, tambah lebih baik lagi, itu sih. Kalau melihat tentu kan Om Irul kan ada reses ya. Yeah. Yang saya tahu bahwa biasanya reses itu selalu didominasi oleh persoalan infrastruktur, gitu kan? Yeah. Nah, kebetulan kan Om Irulnya komisi 4. Bagaimana aspirasi yang muncul dari masyarakat, terutama konstituen mungkin? Iya, itu sering banget itu. Jangankan reses, setiap ketemu aja, ada aja gitu. Urusan jalan rusak, urusan drainase gitu ya. Apalagi saat ini musim panas dan kita mendekati musim penghujan kan begitu. Kewaspadaan masyarakat terhadap banjir begitu ya, drainase yang mampet dan lain-lain, itu banyak keluhan sekali. Penerangan jalan umum, banyak keluhan. Nah, Om Irul, salah satu infrastruktur yang sering menjadi sorotan, menjadi perhatian adalah Jalan Lingkar Selatan atau sekarang apa, Jalan A.A. Rusli ya? Rusli. Nah, bagaimana Komisi 4 sebagai wakil ketua tentu di sini melihat progres JLS sekarang? Ya, semula kan karena memang kerusakannya lumayan ya, saya kira itu sempat mau diambil alih oleh di provinsi. Tapi kita mendorong pemerintah Kota Cilegon supaya janganlah ya. Kita juga, saya kira kita juga mampu lah, walaupun memang anggarannya cukup fantastis untuk perbaikan itu. Nah, kita minta pemerintah Kota Cilegon pada saat itu untuk bagaimana caranya supaya tetap dikelola oleh aset daerah Kota Cilegon begitu, jangan sampai diserahkan begitu. Ya, alhamdulillah dengan sinergi kita, eksekutif dan legislatif, saat ini sudah ada bantuan dari APBN pusat. Nilainya cukup lumayan, fantastis, miliaran lah ya gitu, untuk perbaikan dan juga ada bantuan dari industri-industri di sana. Gitu. Artinya bicara tentang kemampuan anggaran, butuh politik anggaran, tidak hanya mengandalkan APBD sini, tapi juga bisa pusat dan provinsi begitu ya. Nah, secara umum Om Irul, kalau kita lihat kan orang melihatnya sebetulnya Cilegon kalau bicara jalan katanya cuma lurus aja gitu ya. Tapi di luar itu banyak
jalan-jalan apa pemukiman, Iya, jalan iya. segala macam. Nah, Om Irul bagaimana kondisinya sekarang melihatnya? Jalanan, jalanan di daerah pemukiman di dalam, di perkotaan dalam, ya bertahap sih saya kira ya, bertahap saya kira apa namanya Masih OPD prioritas. terkait Dinas PU dalam hal ini bidang Bina Marga, saya kira gerakan cepat gitu. Gerakannya cepat Bina Marga ini mana yang kira-kira titik rusak, walaupun tidak sepenuhnya dihaluskan seperti itu, hanya titik spot-spotnya saja paling tidak Ya, berlubang. cukup parah gitu ya. Paling tidak berlubang kan begitu. Makanya sekarang ada kayak kita kunjungan ke Kota Bandung, PU Kota Bandung gitu ya. Nah, kunjungan kota di sana di PU Kota Bandung, kita di sana mengadopsi jalanan di sana, jalanan provinsi dan jalan kementerian bisa diperbaiki oleh pemerintah kota. Oh, yang selama ini Cilegon agak lagi sulit dulu. soal kewenangan ya. Iya, kadang kalau jalan di jalan protokol misalkan, wah nggak bisa ini jalan nasional, harus kementerian. Di sana bisa, gitu. Nah, alhamdulillah dengan kunjungan kita Komisi 4 ke PU Kota Bandung, bisa kita adopsi secara aturan. Ketemu formulanya. Iya, kita secara aturan dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah Kota Cilegon sudah bisa melaksanakan itu. Sudah dilaksanakan. Sudah. Bahwa jalan-jalan provinsi sudah Provinsi, nasional, kita bisa perbaiki dari pemerintah tanpa Kota melewati Cilegon. kewenangan-kewenangannya. Ya, dengan apa namanya, menggunakan mantri jalan namanya kalau di sini. Oh, Gitu. dia yang inspeksi laporan langsung. Iya. Nah, sekarang menjadi sorotan soal realisasi infrastruktur yang konon karena katanya masih di bawah 25%, 22% sekian lah kalau menurut catatan saya kalau tidak salah. Nah, apa yang menjadi realisasi ini cukup pernah sementara kita tahu tahun sudah mau habis tahun Iya. itu. Gimana tuh, Mir? Ya, ini saya kira dinas terkait ini memang sudah ready untuk running sebenarnya gitu ya. Ya, PU terutama Perkim juga sama seperti itu sudah siap. Cuma keterbatasan anggaran gitu. Dikit-dikit ada yang nyoret, dikit ada yang nyoret, begitu. Karena memang seharusnya memang yang nyoret ini, saya kira ini harus selektif betul gitu ya. Mana kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat urgent, gitu ya. Kayak contohnya ya jalan, terus drainase, penerangan jalan umum, ini banyak dicoret, gitu. Ya ini kan kebutuhan ya, saya kira. Artinya, Mir melihat bahwa Pemkot sekarang tidak memprioritaskan infrastruktur tidak dalam prioritas begitu gimana? Makanya kita meminta kepada kepala daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota, mungkin juga Pak Sekda selaku ketua tim TAPD, ini yang bawah-bawahnya nih, tolong di apa Tertibkan. namanya, tertibkan gitu ya. Ini prioritas karena kan menjaga marwah pemerintah Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon, dalam ini orang tahunya pasti Pak Wali Kota, kan begitu. Kalau Pak Wali Kota anak buahnya tertib, misalkan begitu ya, ya selektif betul begitu dengan ini kebijakan Pak Wali Kota, ini penerangan jalan umum, ini jalan rusak juga kan ini ini Wali Kota juga gitu ya. Masyarakat tahunya Pak Wali Kota, gitu. Nah makanya kadang kebijakan-kebijakan ini harus coret lagi. Bukan Pak Wali Kota, saya tidak menyalahkan Wali Kota dan ketua tim THPD, cuma yang bawah ini, gitu. Makanya mudah-mudahan apa ya, mereka selektif betul gitu ya untuk melihat mana kepentingan masyarakat, kebutuhan gitu. urgent ya. Karena mereka ini gitu ya, membawa melekat pemerintah daerah Kota Cilegon, yaitu Wali Kota. Iya. Nah, Om Irul, kalau melihat tuntutan masyarakat kan makin hari makin tinggi gitu ya. Kita tahu bahwa ini periode pertama Om Irul ya. Di depan sudah hari ini mungkin sudah masuk tahun politik, di depan sudah ada pemilihan pileg lagi. Nah, apa yang kemudian akan ditawarkan Om Irul untuk periode kedua kepada masyarakat terutama konstituen? Dan persaingan cukup ketat saya lihat sekarang. Luar biasa ya. Gimana tuh? Berjalan sekarang memang agak luar biasa dikala pemangkasan refocusing anggaran segala macam gitu ya saat ini,
dengan Perpres 33, tapi antusias calon ini bertambah Iya. gitu. Saya juga kurang memahami apa mereka nggak tahu atau gimana kayak gitu ya. Pada pengen jadi dewan ya. pada pengen jadi dewan. Tapi ya saya kira saya dan para calon yang lain pun memang niatkan memang fastabiqul khairat pasti saya kira-kira itu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Oke, Om Irul. Om Irul kan dari Dapil Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber. Cibeber. Masuknya Dapil berapa tuh sekarang? Dapil 2. Dapil 2 ya. Di situ ada berapa petahana sih? Ada Hampir semua, banyak hampir petahana kan 9 di situ ya. ya? 9 ya di situ ya. Nah, dari Dapil itu Om Irul melihat kondisi tentu kan sebagai perwakilan masyarakat di Dapil itu. Ya. Tadi disampaikan bahwa banyak tuntutan diantaranya adalah soal infrastruktur. Nah, bagaimana Om Irul membangun aspirasi masyarakat terus mengawal hingga terrealisasi atau minimal sampai dalam tataran kebijakan. Ya, kita kan di sini kita sebagai anggota dewan kan ada program. Ada program kita menyerap aspirasi masyarakat, kita punya program dan itu bisa terlaksana gitu. Walaupun memang belum semuanya. Artinya sudah beberapa yang itu sudah terrealisasi. Artinya peran dewan terhadap masyarakat memang ujung tombak begitu ya. Nah, kalau melihat kemudian sekarang menghadapi pemilu tahun politik, tentu kan ada sebagai petahana, sebagai anggota dewan, tentu kan berbeda dengan yang baru nyalon atau yang belum menjabat gitu. Salah satunya adalah tuntutan yang makin tinggi dan waktu yang mungkin makin sempit gitu ya. Betul. Nah, gimana tuh memilah membagi itu tuh di tugas-tugas dewan? Bagi saya unik ya, karena saya ini harus bisa membagi diri, gitu ya, harus bisa membagi diri. Beda dengan calon yang baru. Calon yang baru bisa fokus, gitu ya, bisa fokus. Tetapi kita sebagai incumbent, kita harus bisa membagi diri nih. Sebelah kita harus bisa terus melaksanakan tugas sebagai anggota dewan, sebelah harus tetap memikirkan kontestasi. Tetap harus memikirkan dan skill terjun langsung kan begitu. Jadi waktu kita kunjungan, waktu kita turun ke masyarakat. Wah, ini harus bagi-bagi waktunya benar-benar tepat menurut saya itu. Nah, gimana kemudian ketika waktunya bersamaan, sementara kan masyarakat nggak mau dong bikin masyarakat kecewa gitu ya. Dan bagaimana tuh sering terjadi itu dan bagaimana caranya itu? Sering, ada beberapa kali juga bentrok dengan kegiatan kita di DPRD gitu ya. Tetapi ya saya tetap biar bagaimanapun saya milik masyarakat gitu ya. Saya milik masyarakat, saya akan dahulukan masyarakat. Gitu. Kalau memang urgent tugas dewannya baru diwakilkan atau gimana? Iya, betul. Nah, kemudian kalau bicara sehari-hari, kan Kota Cilegon daerah yang paling kecil di Banten ya. Artinya pejabat, dewan termasuk bisa berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan tuntutan masyarakat. Nah, sehari-hari gimana? Ada saja masyarakat yang langsung datang ke rumah atau gimana? Oh, banyak sampai tengah malam juga kadang ada sampai jam 11 malam ada yang datang. Assalamualaikum katanya begitu. Ini minta tolong ada yang lahiran segala macam gitu ya. Harus cepat, harus segera masuk ke ruang NICU, harus bayinya harus segera masuk inkubator. Ya mau nggak mau saya langsung keluar. Langsung keluar, saya datangi kita berkomunikasi langsung dengan RSUD gitu ya. Luar biasa memang RSUD juga dalam hal ini PLT-nya gitu ya. Berkomunikasi langsung, gerakan cepat gitu menurut saya. Demi kepentingan masyarakat juga, bukan pribadi saya kan begitu. Tapi segera itu, begitu setengah jam itu tertangani, alhamdulillah. Gitu. Nah, dan setelah itu banyak lagi ya. Oh, kalau mau banyak ini lagi. kok Banyak lagi. Urusan sekolah, urusan macam-macam lah. Nah, sekarang usia Om Irul berapa sekarang? 38. 38. Usia yang cukup masih muda lah begitu ya, belum 40 gitu. Nah, kan tentu banyak waktu yang akhirnya harus direlakan gitu ya.
masa muda lewat, bukan lewat ya, tidak seperti orang lain lah gitu ya, bisa nongkrong segala macam. Nah jadi dewan masih bisa nongkrong nggak? Nggak bisa. Oh, iya. Karena bukan nggak bisa juga, memang saya saya sendiri sudah membatasi diri gitu ya. Saya sudah membatasi diri karena saya kira saya sudah lelah untuk dulu saya udah banyak main. Oh, udah puas lah mainnya gitu ya. Udah banyak main dulu. Dan sekarang ya sudah saya cukupkan untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana menjelaskan awalnya ke keluarga? Keluarga sangat paham sekali, sangat paham sekali, gitu. Sangat, apalagi istri saya gitu ya. Dikala saya banyak tamu sampai jam 2 malam segala macam, saya Harus ikut nemanin tuh ya, minimal standby lah nggak iya, tidur. iya, gitu. Dan kalau kita lihat memang tidak banyak juga politisi muda begitu ya. Iya. Nah tentu yang mempengaruhi adalah bagaimana proses belajarnya, proses adaptasinya. Nah Om Irul di tengah sekarang kan kita tahu masih banyak senior-senior di sini ya. Iya. Bagaimana Om Irul menghadapi atau mungkin belajar dengan para senior? Saya kira tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak terlalu belajar karena memang apa namanya, saya lama di organisasi gitu ya, dan hampir semua saya banyak kenal kawan-kawan senior gitu ya, yang saat ini sama-sama menduduki jadi anggota DPRD. Jadi gaul sama senior biasa lah ya. Sudah biasa. Jadi terus juga terkaitan kepemerintahan di eksekutif juga ya. Dulu saya pernah juga 10 tahun di pemerintah daerah gitu. Bagaimana sedikitnya ilmu administrasi kepemerintahan sedikitnya nyangkol lah kira-kira. Tapi Bapak mantan pejabat di Banten ya. Iya, apalagi orang tua kan begitu, ada orang tua yang saya kira beliau, orang tua saya adalah guru abadi saya. Gitu. Apa yang paling didiskusikan sama orang tua, sama Bapak terutama yang juga mantan birokrat gitu ya. Iya. Termasuk soal pemerintahan. Adakah waktu khusus ini harus dilaporkan atau harus ngobrol sama Bapak? Ada? Kadang seminggu atau 10 hari sekali saya ketemu dengan beliau, gitu, untuk membicarakan apa yang sudah saya lakukan dalam seminggu ini, gitu. Progres. Rekap laporan ya. Iya. Gitu. Sepanjang sampai sekarang hampir udah 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun jadi dewan, apa yang menjadi catatan orang tua atau yang sering dikritik lah gitu, apa tuh? Jangan terlalu keras. Itu. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras gitu. Apa tuh maksudnya? Ya karena saya kira apa ya, di dewan ini kan bukan keras sebenarnya, cuma kita kan saking sayangnya kepada mitra kita gitu ya, di dinas atau balik lagi kepentingan masyarakat gitu kan. Masyarakat menginginkan ini, kadang di OPD agak susah gitu ya. Nah, kita agak kita push. Ini sebenarnya kita kan sayang kepada OPD gitu. Dan menjaga nama baik, marwah pemerintah daerah juga. Dalam hal ini Pak Wali Kota juga. Dalam hal itu. Nah, dengan kepemimpinan Pak Heldy Sanuji, bagaimana komunikasi yang dibangun teman Komisi 4 ya, dengan SKPD maupun dengan kepemimpinan dengan Pak Heldy dan Pak Sanuji? Kalau kita di DPRD, kalau ke mitra, misalkan OPD mitra kita, berhubungan baik. Dinas-dinas lain juga tentunya seperti itu sama. Tapi kalau secara langsung ke kepala daerah, Pak Wali Kota dan Pak Wakil, itu jarang berkomunikasi. Ini dengan OPD-nya saja. Ya. Dan melihat, kalau kita tahu bahwa Pak Heldy dan Pak Sanuji kan masa jabatannya tidak normal gitu ya, kayak tidak 5 tahun, sekitar 3 tahun 8 bulan ya. 8 bulan. Nah, dengan progres yang ada, Om Irul melihatnya RPJMD atau janji kampanye Pak Heldy dan Pak Sanuji bisa sampai kah atau gimana? Kalau seperti itu ya apa namanya ya? Saya kira bertahap lah ya. Saya kira bertahap. Saat ini sudah beberapa yang ada yang sudah direalisasi, sudah dilakukan, walaupun memang belum semuanya begitu ya. Ya saya kira namanya juga manusia lah ya. Punya kekurangan. Punya kekurangan dan bukan alat pemuas kan begitu kira-kira gitu. Jadi progresnya berjalan. Ya. Dan Om Irul melihat bahwa kondisi Cilegon menghadapi pemilu 2024 seperti apa, dan apa yang harus dilakukan Dewan, kan banyak di Dewan juga peserta ya, apa yang selain mensosialisasikan diri, apa yang perlu dilakukan dalam menjaga
kondusivitas di Cilegon? Saya kira apa namanya dari berjalannya kita hubungan baik sesama anggota dewan gitu, berhubungan baik dengan fraksi-fraksi, dalam hal ini kan kepanjang tanganan partai-partai masing-masing kan begitu. Saya kira sampai saat ini nggak ada masalah ya, apa tetap berhubungan baik, silaturahmi baik daripada partai-partai lain juga. Di kompetisi tapi tetap berhubungan iya. baik. Iya. Jadi tidak ada permusuhan, nggak perlu tegang-tegangan. Enggak lah. Nah, sebagai anggota dewan termasuk muda, apa nih himbauannya kepada generasi muda juga yang ada di Cilegon? Iya, saya kira milenial gitu ya, milenial para pemuda di kota Cilegon, saya kira harus juga melek dengan politik. Jangan masa bodoh dengan politik, karena ini menentukan pilihannya. Dan bukan hanya seminggu 2 minggu, bertahun-tahun begitu. Iya, bertahun-tahun ya. harus bisa melihat, melek langsung mana yang pilihannya yang sudah jelas dari mungkin segi pendidikan, komitmennya, dari loyalitasnya, dari yang sudah terrealisasi seperti itu sih. Dan kalau kita lihat Mirul, milenial di Cilegon cukup tinggi, bahkan secara nasional juga cukup tinggi. Nah, dalam kebijakan pemerintahan daerah, Mirul melihatnya gimana? Apakah aspirasi anak-anak muda sudah menjadi bagian yang ditangkap atau direalisasi oleh Pemda nggak? Perhatian Pemda terhadap milenial gimana? Milenial, saya kira belum terlalu sepenuhnya. Banyak sedikit banyak terjadi banyak aspirasi yang belum di ya, kayak contohnya mungkin anak-anak teman-teman otomotif gitu ya, teman-teman otomotif, dan juga ya banyak organisasi kepemudaan lain yang saya kira harus dibenahi ya gitu, dan diperhatikan Pemda. Nah, terakhir nih Om Irul, apa harapan Om Irul sebagai pribadi ya terhadap kota Cilegon ke depan? Ya, kota Cilegon ini kan memang kota transit ya, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, ya kita berharap sih investor mau gitu dengan mudahnya untuk berusaha di kota Cilegon gitu ya. Terus juga pemerintah kota harus sangat terbuka untuk bisa menerima investor-investor untuk menaikkan pendapatan daerah juga gitu, karena ini kan transitnya orang-orang yang akan mau nyebrang pasti ke Cilegon dulu lagi kan gitu. Ya, ke Pulau Jawa tuh kesini dulu. Pasti kesini dulu. Ada juga wisata di sini, macam-macam. Sektor wisata kayaknya belum tergarap juga tuh ya? Belum. Dan kalau lihat potensi Cilegon sangat tinggi ya? Tinggi, ya. Karena orang kalau mau ke Anyer, notabene itu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, pasti akan lewat Cilegon dulu. Betul. Jadi lintasan di Banten dan juga antar pulau gitu. Betul. Paling tidak mereka para wisata datang mampir dulu, beli makan di Cilegon, beli jajanan dulu di Cilegon, baru dibawa ke sana, mungkin seperti itu ya. Jadi Cilegon udah siap belum sebagai transit itu? Harus siap. Harus siap. Dan menuju ke sana sudah dalam proses yang sedang dilaksanakan. Oke lah Om Irul, ini perbincangan menarik dengan legislator muda dari kota Cilegon. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya. Siap, insyaallah. Dan Om Irul ini salah satu tadi itu milenial yang ada di gedung Wakil Rakyat. Mudah-mudahan bukan semua lah, paling tidak aspirasi kaum milenial termasuk yang pasti di dapilnya bisa dikawal dengan baik. Insyaallah. Dan selamat menjalankan pertarungan di pemilu berikut. Menjemput amanah kembali. Menjemput amanah baik gitu. Terima kasih banyak. Demikianlah podcast kita kali ini dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Anugrah Herullah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.